Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dalam mata kuliah teori pendekatan bimbingan dan counseling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori behavioristik. Nah, tak perlu berpanjang lebar, mari langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Konsep dasar teori konseling behavioral. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristi yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang nampak. Konseling behavioral sebagai model konseling yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku menyimpang dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Berdasarkan kajian dalam pendekatan behavioristik, pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif atau negatif karena merujuk kepada konsep behavioristik bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh lingkungan di mana ia berada. Perilaku dihasilkan dari pengalaman yang diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku yang baik adalah hasil dari lingkungan yang baik, begitu juga sebaliknya. Jadi, berdasarkan dengan kajian teori di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya perilaku negatif yang ada pada diri Rian itu dapat berubah berdasarkan pendekatan konseling behavioristik. Asumsi yang digunakan dalam membantu konseling. Perilaku bermasalah dalam konsep behavioristik adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan yang diharapkan oleh lingkungan. Penetapan perilaku bermasalah mengacu pada perbedaannya dengan perilaku normal yang menekankan aspek penyesuaian diri dengan lingkungan. Perilaku yang salah ini dapat ditandai dengan munculnya konflik antara individu dengan lingkungannya. Hal ini yang mengakibatkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam diri individu. Taylor dan Gueverman mengemukakan 6 hal yang mengkarakteristikkan behavior terapi, yaitu: 1. Behavior terapi didasarkan pada prinsip dan prosedur penelitian ilmiah. Prinsip-prinsip pembelajaran secara sistematis diterapkan untuk membantu orang-orang mengubah perilakunya yang maladaptif. Hasilnya lebih didasarkan pada apa yang telah diobservasi daripada keyakinan-keyakinan pribadi. Yang kedua, behavior terapi berhadapan dengan masalah konseling saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konselor berpendapat bahwa masalah konseling dipengaruhi oleh kondisi sekarang. Mereka kemudian menggunakan teknik behavioral untuk mengubah faktor-faktor sekarang yang relevan yang mempengaruhi perilaku konseling. Yang ketiga, dalam behavior terapi, konseling diharapkan melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk menghadapi masalah mereka.
Daripada berbicara secara sederhana mengenai kondisi, mereka melakukan sesuatu yang membawa perubahan. Mereka mengawasi perilaku konseli selama dan di luar sesi terapi. Kemampuan untuk belajar dan praktik menyelesaikan masalah dan bermain peran terhadap perilaku baru. Terapi ini adalah pendekatan yang mengarah pada tindakan. Yang keempat, secara umum, behavior terapi sebisa mungkin membawa konseli pada lingkungan yang natural, yang sebenarnya. Pendekatan ini menekankan pada mengajari konseli kemampuan mengatur dirinya atau self-management dengan harapan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk menerima apa yang mereka pelajari dalam terapi kehidupan sehari-hari. Pekerjaan rumah menjadi bagian yang integral dalam behavioral therapy. Yang kelima, prosedur behavioral dibuat agar cocok dengan kebutuhan masing-masing konseli yang unik. Beberapa teknik terapi digunakan untuk mengatasi masalah konseli. Dan yang keenam, praktik terapi behavioral didasarkan pada hubungan partner yang kolaboratif antara konselor dan konseli. Pertama, selalu berusaha untuk memberikan informasi pada konseli tentang treatment yang akan dijalani. Kedua, konseli sering dilatih untuk mengawali, melakukan, dan mengevaluasi treatment yang dijalankan sesuai bimbingan konselor. Selanjutnya adalah tujuan konseling bagi konseli. Tujuan konseling behavior berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli yang diantaranya untuk satu, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang baik atau sesuai yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, membantu konseli membuang respon-respon yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat atau sesuai. Selanjutnya, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir, penetapan tujuan dan tingkah laku, serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Selanjutnya adalah peran konselor. Peran konselor dalam konseling behavior berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Konselor behavior biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Materi yang selanjutnya mengenai proses pelaksanaan konseling behavioral. Dalam proses konseling, pendekatan behavior merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan pada perubahan perilaku konseli. Hal yang penting dalam pendekatan behavioral untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan yang suportif. Selanjutnya, terdapat 7 langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses konseling behavior. 7 langkah tersebut antara lain yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan konseli. Yang kedua, bersama-sama sepakat untuk mencapai tujuan konseling. 3. Menghasilkan pemecahan masalah alternatif. 4. Mengkaji konsekuensi alternatif. 5. Menilai kembali alternatif dan konsekuensinya. Yang keenam, mengambil keputusan atau secara tentatif memilih suatu alternatif yang kontingen pada perkembangan baru. Dan yang ketujuh, mengeneralisasi proses pengambilan keputusan terhadap problem baru. Kemudian yang terakhir mengenai tahap-tahap terapi behavioral. Tahap-tahap konseling atau terapi behavioral sendiri terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama pengukuran atau asesmen.
Bagian dari proses konseling yang tidak dapat ditinggalkan adalah proses asesmen. Hal-hal yang digali dalam asesmen meliputi analisis tingkah laku bermasalah yang dialami konseli saat ini. Di antaranya analisis situasi yang di dalamnya terjadi masalah konseli, analisis self-control, analisis hubungan sosial, dan analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Tahap kedua, menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan akan digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan proses terapi. Proses terapi akan dihentikan jika telah mencapai tujuan. Tujuan terapi harus jelas, konkret, dipahami, dan disepakati oleh klien dan konselor. Kemudian tahap ketiga, mengimplementasikan teknik. Setelah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseling mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Selanjutnya, yang terakhir tahap keempat, yakni evaluasi, terminasi, dan pengakhiran konseling. Termination evaluasi konseling merupakan proses yang berkesinambungan. Proses konseling akan berakhir jika tujuan yang ditetapkan di awal konseling telah tercapai. Proses pelaksanaan konseling behavioristik. Yang pertama, desensitisasi sistematik. Teknik ini dikembangkan oleh Wolpe yang mengatakan bahwa semua perilaku neurotik adalah ekspresi dari kecemasan serta respon terhadap kecemasan dapat dieliminasi dengan menemukan respon yang dapat menemukan respon yang antagonistik. Beberapa prosedur pelaksanaan teknik ini seperti yang disarankan oleh Skinner dalam buku Sofyan S. Willis 2004 sebagai berikut. Yang pertama, analisis perilaku yang menimbulkan kecemasan. Yang kedua, menyusun hierarki atau jenjang-jenjang situasi yang menimbulkan kecemasan dari yang kurang hingga yang paling mencemaskan klien. Yang ketiga, ada memberi latihan relaksasi otot-otot yang dimulai dari lengan hingga otot kaki. Yang keempat, klien diminta membayangkan situasi yang menyenangkan seperti berada di pantai, di tengah taman yang hijau, serta yang lainnya. Yang kelima, klien disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh membayangkan situasi yang kurang mencemaskan. Bila klien sanggup tanpa cemas atau gelisah, berarti situasi tersebut dapat diatasi. Yang keenam, bila pada situasi klien cemas dan gelisah, maka seorang konselor memerintahkan klien agar membayangkan situasi yang menyenangkan tadi untuk menghilangkan kecemasan yang baru terjadi. Yang ketujuh, menyusun hierarki atau jenjang kecemasan harus bersama klien dan konselor. Tiga, ada latihan asertif, yaitu konseling yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakan, misalnya, ingin marah tetapi tetap berespon manis. Secara operasional, assertive training ini merupakan suatu teknik untuk membantu klien dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat menyatakan kemarahannya atau kejengkelan. Yang kedua, mereka yang sopan berkelebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan daripadanya. Yang ketiga, mereka yang mengalami kesulitan dalam berkata tidak. Mereka yang sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya. Yang kelima, mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Ya, ada terapi aversi. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku yang positif. Dalam hal ini, konselor dapat menerapkan punishment atau denda atau sanksi dan reward atau pujian, hadiah secara tepat dan proporsional terhadap perubahan perilaku klien. Yang keempat, terapi impulsif dan pembanjiran. Teknik ini berdiri atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian penguatan. Dan yang terakhir ada pekerjaan rumah atau homework.
Teknik ini berbentuk suatu latihan atau tugas rumah bagi klien yang kurang mampu menyesuaikan dirinya terhadap situasi tertentu, dengan cara memberikan tugas rumah untuk 1 minggu, misalnya tidak menjawab apabila klien dimarahi orang tuanya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.